Bimo Picky Pix. Halo semuanya. Buat kalian yang belum pernah nyobain per potong, kayak apa ya rasanya? Rasanya tuh kayak apa, roller coaster tapi lu di darat. Budget larinya tuh parah banget gitu loh. Oh emang ini nggak lari ya? Ini kabur sebenarnya. Alright. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Kembali lagi di Ngabers. Sekarang bersama the one and only Bimo Picky Pix. Halo semuanya. Ini setelah gue 2 tahun ngajak dia bikin konten, baru dikasih waktu iya. sekarang. Dia sibuk banget soalnya. Nggak sibuk. Jarang di Indo gue sih. Jadi dia biasanya di Citayam. Bener. Ngomong soal Citayam, apa kabar Mundut? Mundut sekarang udah sombong, dia udah happy dengan ala pacarannya yang kebule-bulean. Oh, wow. Buat kalian yang lagi ngikutin Citayam dulu, itu Mundut ya? Dulu Mundut pertama kali. Tahun berapa tuh dulu? 2000 berapa? 2019-an kalau nggak salah. Itu ketika apa brand lokal masih belum terlalu gimana-gimana gitu, Mundut tuh udah turun tangan gitu. Terus Mundut jadi terkenal. Dia terkenal dan udah punya pacar ya. Udah sukses sekarang ya? Living like a bule sekarang dia. Itu gara-gara bapak satu ini. Amin, amin. Bapak konsisten. Jadi tolong Mundut ya. Waduh. Bapak konsisten trending Indonesia loh. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Gue pengen tahu deh, Bim. Apa rahasia lo? Setiap kali lo upload konten dengan judul yang cuma 2 kata. 1 kata bahkan ya. Nggak, bahkan nama file di-upload juga dia bisa trending kayaknya. Itu gimana ceritanya sih, Bim? Jujur gue nggak tahu Pak, gue nggak belajar algoritma, gue nggak tahu Pak, tiba-tiba ditonton aja, tiba-tiba 3 juta, 4 juta, lain kali kalau emang view-nya gede, gue mandi dulu lah biar cakepan dikit gitu loh, soalnya nggak tahu tiba-tiba view-nya gede. Lo nggak pernah mandi sebelum bikin konten ya? Rada jarang Rada sih, jarang. Pak. Ini aja jam 10:30 juga sebuah keanehan. Iya, gue mandi Pak, demi lo Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Bim ya. Iya, sama-sama. Dulu tuh Picky Pix, seinget gue pertama 2016. Hebohnya sih 18, pas prank mantan itu 18. Pas tuh. apa? Pas prank mantan. Prank mantan tuh yang mana? Prank mantan tuh yang pertama kali adalah konten yang bikin lumayan naik lah dulu pas prank-prankan itu. Oh, prank mantan. Tapi bukannya dari dulu lo konsisten yang react gitu, Bim? Ada juga, tapi pertama kali prank mantan dulu waktu itu. Biasa kan? Gue masih inget banget backgroundnya Bimo itu dulu masih kamar kos. Bener, itu kamar Kiki. Masih ada tuh kamar sekarang? Masih ada sampai sekarang. itu tuh. Jadi bukan di tempat yang ini guys. Jadi gue udah nonton Bimo tuh udah dari dulu. Wah, masih berapa ratus ribu subscriber sampai sekarang udah 200 kali dulu Mas. Udah segede ini, udah sesukses ini. Terima kasih. Bikin trending mulu. Nah Bim, tapi ya, ini karena banyak yang nonton anak-anak otomotif. Alright. Harus gitu ya? Gue, ya. Kenapa? Ini Jaksel ya sini ya? Depok sih. Oh makanya gitu. Jadi alright-nya jadi agak beda ya sama Jaksel ya. Lo dulu suka otomotif, kan di belakang ada otomotif nih. Ya betul sekali. Sebelum pertama kali suka otomotif lo kapan, Bim? Pertama kali sebenarnya gue udah main mobil sih, mobil. Ojir. Mobil pertama gue tuh 2011. Motor? Motor waktu itu gue motor nggak terlalu sih Mas sebenarnya. Dulu mobil dulu. Motor dulu, cuman waktu itu kan mau Jumawa jadi gitu. Kredit sih, cuman ya Jumawa aja. Nggak apa-apa. Jadi mobil pertama gue tuh Picanto waktu itu 2011. Oh Picanto. Nah itu gue bikin JDM abis lah, JDM secinere. Tapi sebentar kan Picanto tapi Korea sebetulnya. Iya, cuman pada saat itu balik lagi budgetnya. Iya, cukupnya Korea. Dijadiin gitu. Jepang. Sampai akhirnya BMW-nya Jepang lah sekarang bahasanya gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Pakai dulu Kia Picanto. Picanto awal-awal di tuh. JDM tuh diapain emang, Bim? Dihancurin abis, dibikin yang suka ada di Pinterest tuh. Gue taro. Kan gini kan, kalau mobil pertama tuh kan biasanya kan apa aja ditaro kan. Iya kan. Pengen-pengenan taro ini apa segala macam, velg TW apa segala macam tuh gue pasang semuanya. Velg TW dulu. TW RPF 01 waktu itu tulang tuh. Oh, oke. Terus pertama kali gue tuker tambah itu si velg itu langsung gue tuker sama velg aslinya. Alhamdulillah ya. Berarti ini sebelum Picky Pix ya? Sebelum Picky Pix. Sebelum Picky Pix aja. Jadi langsung gue ganti, terus ya udah orisinilnya velgnya nggak ada, langsung gue tuker tambah, langsung gue ganti muffler tip apa segala macem. Ceperin. Coilover apa potong per? Potong per. belum ada budget ya. Coilover saya belum belajar. Jadi nggak apa-apa ceper, dalamnya berantakan nggak apa-apa, yang keren dulu gitu. Berarti kalau pas parkir keren. Pas naikannya jalan sih. Pas jalan sih mendingan naik yang lain sih kalau jalan. Kayak parah. Warna apa tuh Picanto lo? Silver.
Oh, waktu itu silver. sempat kalau nggak salah masih ada deh di Modcom waktu itu. Serius lo masuk Modcom nih? Serius di ada ya 2011 ya itu ya. Ada Picanto Hits Secinere katanya. Wih, Judulnya sedap. ya. Gue sih males sih, cuman Ngeri, Bray. journey-nya dulu gitu. Oh, jadi dulu gitu ya. kayak gitu. Modcom nggak tahu tuh pada pelek TW tuh ya. Nggak tahu sama sekali. Terus juga gue masih pakai kaliver Brembo-Bremboan dulu beli di ITC situ apa? Oh, Duta Mas. Duta Mas, bener. Brembo-bremboan ya. Kalau 75 sekarang soalnya udah ini depan sekarang belakang. ori mahal semua nih. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Dulu masih Brembo-Bremboan. Masih, kayak iya gitu. kan. Terus Stiker fog lamp dibikin kuning. oh, masih zamannya itu ya. kan Ini foto dulu. masih ada nggak sebenarnya nih? Fotonya masih ada lah fotonya. Terus mesin gak ada apa-apain, udah paling keren lah. dulu. Interior dulu di full kulit-kulitan. Pokoknya parah deh Pak. Udah. Lo ini nggak sih pakai yang apa? Apa? Dashboardnya yang dikasih bulu-bulu gitu kan? Enggak, gue lebih ke apa? Kayak mobil apa gitu. Stiker-stiker dulu kan kayak gitu-gitu. Wah, pokoknya parah deh. Mobil pertama biasa. Itu SMA berarti? SMA. Iya lulus SMA. Oh, lulus SMA. Lulus SMA. Oh, itu udah paling keras Cinere lah ya. Abis, Pak. Bis pokoknya Cinere kan. ya kita ngomongnya ya, gitu. Cinere 2011 lagi ya? Ya, Nggak, bukan Cinere sekarang. Sepinya kayak apa tuh gitu. Ya di Cinere bisa dihitung dulu Picanto berapa Ah, unit kan. bener. Makanya dibilang paling keren se-Cinere. Great. Terus dari Picanto, journey lo next-nya apa tuh? Mobil? Gua waktu itu nyoba ini di bawahnya ini Mazda 2. Oh, langsung ke Mazda? Langsung Masuk ke waktu itu. JDM-nya? Langsung ke JDM aslinya, alhamdulillah Alhamdulillah. gitu kan. Dikasih kepercayaan lah sampai yang di atas buat punya mobil. Lalu Mazda itu 2. Picanto berapa tahun tuh? Picanto 4 tahunan lah. 4 tahun pakai per potong. Abis. Buat kalian yang belum pernah nyobain per potong, kayak apa ya rasanya ya? Rasanya tuh kayak apa, roller coaster tapi lu di darat ya. gitu. Jedak, Balik lagi ke pernya juga sih. Waktu itu kan gua custom terus juga gua nggak tahu itu per copotan apa, terus dipotong juga gitu sih. Mungkin kalau beneran yang emang buat mobilnya sih ya lebih enak lah lowering kitnya. Itu dulu kira-kira habis berapa tuh tahun segitu? Anjing. Modif. Modifnya doang, modifnya. Luar mobil ya, luar mobil. Luar ya. mobil ya. Habis berapa tuh kira-kira? Ini berarti perbandingan sama Bimo yang sekarang. Gue 15 juta ya, Pak. Perbandingan sama Bimo baru itu sekarang udah 10 tahun ya? Itu Iya. udah 10 tahun yang lalu, jadi lama juga Malu. 2011 ya. Gitu journey-nya. Dari situ langsung ke Mazda 2. Mazda 2 waktu itu Demio. Demio itu berarti yang Di 2000 berapa ya? Berapa sih? Gua sih jujur nggak 18, 19. Oh, Mazda emang 2. lo suka mobil Jepang ya? Gue suka Pak sebenarnya. Nggak pernah kepikiran BMW, Mercy. Itulah salah satunya kenapa gua nggak mau nyobain BMW Pak, takut. Takut demen. Dan takut deh pokoknya deh. Budget larinya tuh parah banget gitu loh. Oh, emang ini nggak lari ya? Ini kabur sih Pak. Ini ntar Iya kita sih. bahas, ini modifiannya sih Oke. hancur banget sih, parah Ini banget, parah banyak banget. banget. Terus dari situ ke Mazda 2 tuh. Mazda 2 langsung, modifnya juga hampir sama Udah kayak bener gini. nih? Modifnya Udah lebih proper lah dibilang pada saat itu. Terus udah baru jadi juga tuh Pak, waktu itu baru kelar modif juga. Langsung diganti lagi sama Mazda 3. Oh, itu cuma bentar kemarin. Setahunan kalau nggak salah. Dan itu prosesnya tuh sama modifnya tuh sama-sama setahun. Pas udah beres, udah pakai Neova, udah pakai TE, apa segala macem. Udah ganti gitu. Berarti itu duit Piki Pix ya? Duit Piki-Pix. Udah duit Piki Ya, Pix. Mazda 2 warna apa? Hitam. Hitam juga. Jadi selalu hitam, kan anak metal ceritanya kan. katanya cuma gak ada yang tahu aja. Iya, saya di Bimo tuh lemari bajunya hitam semua, guys. Nyamuk. Nyamukan, tembok hitam. Enggak dong. Enggak. jangan dong. Dulu iya di rumah dulu. Enggak serius gue. Gitu. Dulu Agak nyamuk ya. Ketika masih single ya. Iya, Ketika single iya. semua dulu mungkin di rumah hitam semua gitu kali ya. Semua itu. Iya Hatinya kan? juga hitam Pak. Gayung kalau bisa juga hitam. Ah, gitu. bener. Tapi Itu bener. semenjak lo nikah udah punya anak, berubah nggak Alhamdulillah. tone rumah? Apakah dulu yang hitam semua sekarang lebih berwarna-warni? Sekarang guanya aja yang hitam. Kalau dulu gue bisa flexing dan sombong untuk apapun hitam gitu loh. Iya. Kalau sekarang lebih ya guanya aja deh. Anak gua sama istri gue ya full color aja nggak apa-apa. Tadi habis dadahan di atas. Valerie. Lucu banget. Yang kecil umur berapa? Yang kecil umur 1,5 tahun. Itu yang tadi Valerie 2,5 tahun dia. Itu mirip sama anak gua 1,5 tahun. Lahiran kan 2020 kan? Iya 2020. Bulan? Siapa nih? Anak lo yang kecil. Mei, tanggal 5. Ini bapak sayang anak banget. Best. Contoh bapak sayang anak banget nih. Tanggal lahirnya kira-kira kapan ya, Pak ya? 5. Oh,
kira-kira. Ih, Pak gue baru bangun. Iya, maaf. Iya, jam 5 kayak ujian cunin. Daripada ntar bininya nonton kan. Iya. Jadi mending gak usah bahas. Istri gak usah bahas keluarga aja deh. Kita bahas mobil lagi. Respect. Ya, respect. Tadi mobil Mazda 2, pelek udah bagus tuh. Velg alhamdulillah waktu itu udah pakai TE. Ori alhamdulillah 4 CP. Ya kan gue masih inget lah spek-spek baru kelar banget tuh, udah pakai Neova apa segala macem. Remap juga kalau nggak salah waktu itu ya. Remap juga waktu itu. Oh, ya, suka nyentul anaknya ya kayaknya. Enggak suka nyentul, lebih suka disentil sih sebenarnya. Udah beres juga remap. tuh. Neova lagi. Neova waktu itu. Neova nih satu ban mahal untuk ukuran kecil soalnya. Iya bener. Iya kan, untuk ring 15-16 tuh harganya bisa mahal. Mahal lah pokoknya. Mahal ya bener-bener. Dari itu Neova, udah coilover. Coilover udah waktu itu pakai BC, gue BC coilover. Wih, sadis. Terus habis itu tuh. Terus grill depannya custom, terus juga pakai body kitnya juga custom. Ya sebisa mungkin, sekeren mungkin lah. ceper. Nggak terlalu kalau itu. Karena Dapat predikat terkeren secinere juga? Nggak dong itu. Itu lebih kayak dari mana aja lo nyet gitu kan. Ya, assalamualaikum tuh. Itu zaman-zaman soalnya Picky Pix udah mulai trending terus tuh kayaknya. Udah alhamdulillah waktu itu. Ya, jadi Bimo nih nggak perlu endorse. Dari AdSense-nya udah banyak banget soalnya. Yuk. Yuk, bisa yuk, endorse yuk, Bimo yuk. Yuk. Itu kan ngomongin mobil, berarti mobil lo sama ini 3 lah ya? 3, yang ya 3 bener. Nah, tapi Bimo itu juga pernah main motor. Main motor ada. Itu motornya ada di sebelah situ, ini B-roll-nya tolong dimasukin. Long ya. Itu motor apa sih sebenarnya, Bim? Itu Mio Karbu. Emang motor lo dari dulu? Enggak, waktu itu sebenarnya jadi gini, sebenarnya dulu tuh gue juga pengen main motor, cuman dulu kan belum ada uangnya kan. Jadi akhirnya baru sampean waktu itu akhirnya udah sebagai pengguna Mio yang dari SMP gitu kan, dan gue juga nggak bisa kopling ya, tapi don't judge, ini gue mau belajar kok gitu. Oh, nggak bisa kopling? Jadi lo mengakui diri lo anak metal? Laki. Iya kan, kalau metal musik, gitu, tapi nggak bisa. Kalau metal musik mas gitu loh, kalau kopling lebih ke nggak ada yang ngajarin kalau dulu. Yaudah, habis ini kita bikin konten ngajarin Bimo naik motor kopling gimana? Agak takut, cuman let's go gitu. Terus awalnya kayak gitu, terus pada saat itu gue belum punya budget apa segala macam, akhirnya gue ngambil lah tuh Mio Karbu 2011 kalau nggak salah. Dari 2011 tuh motor? Tahun 2011, terus gue ngambilnya dari tahun... Oh, beli bekas? Beli bekas, 2019 Kenapa lah. Mio? Ya itu dia, karena dulu gue jurinya pakai... Budgetnya cukup itu? Dan gue juga dulu taunya Mio, Pak. Oh gitu, ya. Ketika yang lain F1 ZR gitu. F1 ZR, F1 Fisher, iya gila. Zaman dulu, terus Mio Karbu lo beli emang buat di custom? Buat di custom, waktu itu juga buat konten juga, sampai akhirnya jadi icon, Tumplak Blek 2019 Pak. Oh iya? Waktu itu sempat jadi panutan juga lah pada saat itu. Wah, jadi panutan. Untuk Mio-nya gitu. Karena itu modifannya, customnya cukup ekstrim ya? Ekstrim banget, itu bikin dia tuh udah 110 cc jadi 60 cc lah Pak. Dikecilin? Iya. Soalnya kan berat banget kan. Jadi gaya aja gitu. Nggak tuh, tapi lo waktu nge-custom di motor, itu emang idenya dari lo pengen begini atau dari bengkelnya waktu itu apa ya? Bata Custom waktu itu. Bata Custom atau mereka yang suggest? Gue yang kesana sih waktu itu. Iya, lo kesana kan bawa motornya. Oh iya bener. Maksudnya desainnya? Desainnya cafe raceran, cuman gue nggak mau terlalu itu loh Pak, nggak mau terlalu nunduk. Oke, makanya jadilah kayak sekarang. Kayak sekarang, cafe racer tanpa ada apa namanya lebah, apa namanya? Butut lebahnya. Butut lebah, ada ya. Itu? Ya tapi nggak terlalu yang gitu loh, terus stangnya juga. Oh iya. Yang gitu banget tuh. Kalau beli ke warung doang kan gitu kan pegel kalau gue. Emang lo pernah pakai ke warung motornya? Pernah. Oh pernah? Iya pernah. Terakhir dipakai kapan motornya? 2006. Sesuai tahun, bahkan 2006 motornya belum ada. Iya. Motornya 2011 itu dalam kan. mimpi. Gitu. Terus akhirnya ke mobil lagi Pak gitu. Jadi akhirnya ke mobil lagi. Nah terus, ini sebelum kita bahas mobilnya, ya. Lo sebenarnya pengennya tuh mobil apa sebenarnya? Gua sebenarnya pengen BMW Pak. Gua ngeliat M2 Competition tuh keren banget sebenarnya. Cuman balik lagi untuk sekarang karena gue juga sudah menikah dan tidak bisa sesumbar itu. Oh gitu ya? Dulu sesumbar banget ya? Abis dulu. Abisin aja gitu. Iya, kalau sekarang besoknya baru inget gitu. Kalau sekarang udah mulai mikir uang sekolah ya? Mau sekolah lumayan, ya sama kan kita kan. Ya betul, anaknya seumuran. Kebetulan anak saya baru 1 nih sekarang. Saya 2 duluan lah gitu kan. Makanya kan. Agak deg-degan nih. Jadi udah nggak bisa sesumbar dulu ya? Nggak bisa. Kalau kenapa BMW M2 sih? Katanya lu suka Jepang? Suka Jepang, tapi nggak tahu kenapa ngeliat M2 tuh mungkin karena
Gua dulu dari zamannya main Need for Speed segala macam tuh BMW itu yang paling keren ya, kayak waktu itu GTR juga di Most Wanted tuh, game PS 2012 itu kan M3 GTR tuh. Udah lama ya? Udah lama, iya begitulah. Terus juga ya gue ngeliatnya keren gitu, dan kenapa juga gue suka Mazda karena ya salah satunya juga itu gara-gara Need for Speed itu. Emang di Universe ada Mazda? RX-7 RX-8. Oh. Cuman balik lagi kan pada saat itu iya. rotari rada gitu. Dulu RX-7 RX-8 dapetnya Mazda 2 ya? Mazda 2. Iya. Malah ya? Awalnya dari Picanto lagi ya? Picanto. Iya. Gimana tuh modifnya kemana ayo? Bingung kan lo, mobil Korea dijadikan JDM. Iya pada saat itu. Terus apakah rencana M2C ini sebentar lagi akan terrealisasikan warna hitam? Tidak. Ya kan saya hanya bertanya ya. Iya, saya jawab saja dengan angin tuh. Aduh. Ingin tapi tidak gitu. Mudah-mudahan amin doa. Ya. Emang kenapa? Sekarang maksudnya kalau dana pasti ada nih Pikipik sebenarnya. Iya. Tapi diputar kemana sekarang? Sekarang tuh lagi mau coba bisnis yang ada fisiknya, Pak. Oh, ada fisiknya. Kemarin jualan apa? Setan apa Kemarin gimana? angin doang sih, Pak. Angin doang ya? Gitu. Ya, Jadi ya, nggak ada ya. bisnisnya gitu. Kalau sekarang pengen belajar bisnis lah, pengen buka barber juga gue sama temen gue. Oh, bukan barber. Barber kayak yang gitu. temanya metal gitu ya? Nggak usah terlalu gitu lah, nggak Pak. usah ya? Iya kan? Normal aja gitu. Kalian bisa melihat ya. Saya jeans, sepatu gue terang gitu, terang nih gue anaknya nih, cerah. Ini dari saya bawa kagak ada nih. Ini udah paling biasa loh ini loh. Ini saya pakai hitam nih sebenarnya. Hitam gue tadi. Emang kagak ada yang nggak bisa nggak hitam. Bikin bisnis yang ada fisiknya. Ada fisiknya gue lagi pengen kayak gitu loh. Biar kalau ditanya orang tuh kerjanya apa, ada nih gitu. Oh gitu. Emang sekarang kalau ditanya orang kerjanya apa? Orang sekarang kan bingung Pak kalau kerja di YouTube ngapain. Yang ditanya paling ya itu gimana caranya biar dapat iklan. Kalau view-nya 10 uangnya berapa gitu kan. Maksudnya kan pada saat dulu kan Pertanyaan tersering yang gue dapetin. iya kan, kalau mungkin untuk orang tua dulu tuh kan nggak tahu ya ada YouTube. Jadi gue rada ya capek lah jelasinnya. Akhirnya pengen deh ini loh. Oh gitu. Emang lo sekarang kalau ketemu saudara-saudara gitu kan, itu lo bilangnya usaha apa sih, Bim? Atau mereka pada tahu nggak sih? Pada tahu sih. Oh, mereka pada tahu. Sebenarnya. Jadi tuh antara malu sama bangga juga gitu. Jadi kayak malu kan soalnya kan konten gue kan kayak gitu kan. Cuman bangganya kayak nape loh. Gitu. Gue bisa dapat mobil 3. Gak gitu juga dong. Gitu kan. Iya gitu deh. Tapi gue penasaran nih sebenarnya. Lo kan sering banget bikin konten riak nih. Itu yang ngumpulin video siapa sih? Ini nggak gue buka di mana-mana. Sebenarnya sih bareng tim juga. Nih dia Kiki sama Nara. Bareng Kiki sama Nara. Cuman paling sering gue sih Pak. Serius lo? Iya. Berarti bini lo tuh ngeliatin lo cari cewek nari-nari gitu ya, Bim? Untuk MOU di awal sih ada susah memang Iya, Pak. iya. 3 bulan kencan tuh masih rada susah. Kayak- Setelah nikah gue jabarin semua. Oh yaudahlah bikinlah video yang banyak gitu. Akhirnya Setelah dia melihat alasan lo cari video-video seperti itu, akhirnya, menghasilkan gini ya. duit, ya kan? Alasannya ya udah deh gitu. Tapi konten aja Ya, ya, gitu. gitu. Ya Emang udahlah. hanya konten aja kan? Ya, memang lah gitu. Oh, hanya konten Gak ada tuh. Aduh capek gue. Gak ada, jadi konten aja. Konten aja ya. Gitu. Nggak, coba, tapi kan tadi katanya bareng tim gitu kan. Kan lo bertiga nih. Bertiga. Berarti kira-kira apa? Apa kalau 80% nyari yang mencari tuh lo atau 80%-an kayaknya. Jadi gue tuh nge-save konten tuh kayak misalkan habis konten nih, terus gue masih ada tenaga nih Pak buat melihat apa yang lagi terjadi di Indonesia lah gitu ya. Urat gue masih belum terlalu kenceng dan gue belum terlalu emosi. Biasanya gue tuh sambil nge-save buat nextnya kayak gitu. pakai akun fake akun atau pakai Pakai akun gue, pakai Nggak, akun TikTok lo nih berarti? iya. Berarti lo punya akun TikTok kan? Ada. Pada tahu nggak nih? Tahu, udah pada tahu kok. Oh, pakai akun resmi lo? Akun gue juga Instagram sama TikTok biasanya gue nge-save gitu biasa aja. Oh. Maaf ya, kok maaf ya sih. Oh, berarti nggak pakai fake account gitu Nggak, ya? capek, Pak. Oh, pernah punya fake account ya? Enggak, dulu lah. Terus gue upload story-nya di close friend. Oh. Anak sekarang kan katanya gitu, Pak. Iya sih. Heboh memang. lah gitu. Berarti sudah capek lah ya punya second account. Udahlah. gitu kan. Yang first aja lah. Kan kebetulan nih sekarang kan sudah punya istri. Iya, alhamdulillah Jadi loh. suami yang baik. Berani juga lah punya Iya istri. kan. Gue sih cukup kaget sih sebenarnya. Oh, Wah, nggak usah lupa, gue juga kaget tuh. Amin 2 jam aja shock gue. sempat kepikiran nggak jadi nggak? Mau pergi waktu itu jadinya tuh kan depan KUA waktu itu Jambi tuh kan anjir. Maksudnya gue ngeliat gue pribadi ya dengan dulunya si Korea-Koreaan gitu tuh. Si Picanto kan. Makanya. Kayak anjir ini bener gak sih ini dream come true apa mistake nih gitu kan. Terus akhirnya udahlah akhirnya berani bulat ya udah sekarang. Atau istri lo pelet sebenarnya waktu itu? Ya keceng-keceng ya. Gue kaget aja sih tiba-tiba kan. Gak ada apa, gak ada yang diundang lagi. Gitu. Iya makanya kaget gue tiba-tiba nikah. Gitu. Nah, tapi soal ngomongin kayak si Mundut, ya kan. Balik lagi gue tuh inget Mundut aja pokoknya. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Rese deh. Kok lu nggak ke SCBD?
CBD kan apa namanya? BNI. Sebenarnya gue pengen ke sana. Tapi lagi sibuk. Oh, sibuk. Iya, disibuk-sibukin sih sebenarnya. Terus sampai akhirnya gue liat sekarang pada ke sana. Ya udah deh, gue nggak usah deh. Oh gitu. Takut dikira ikut-ikutan ya. Mending, karena Bimo nih pride-nya pengennya jadi yang pertama gitu ya. Enggak sih. Enggak ya. Cuman kalau bisa. Jadi lo nggak ada rencana ke sana nih? Ngajak si Roy ke sini mungkin? Untuk sekarang enggak. Kalau ngajak sini ya, cuman untuk gue ke sana turunnya dengan menanyakan pacaran gitu kayaknya Udah enggak ya? Lagi enggak sih gitu. Udah enggak zamannya. Atau lo kesana nanya berapa harga outfit lo gitu? Enggak sih. Kalau itu lebih ke masing-masing lah. Karena gue punya dulu Picanto dengan budget modif yang maksimal. Jadi gue lebih ke respect each other, Pak. Iya, nggak boleh gue lupa. Nggak boleh lupa roots tuh nggak boleh. Nggak boleh. Tetep yang kayak gitulah pokoknya. Makanya dia ngomong sama Mundut itu sopan banget. Karena dia pernah. Karena binder dandet lah bahasanya. Binder dandet lah ya. Makanya Bimo tuh nggak macem-macem guys anaknya, karena dia tuh emang ini banget. Sampai akhirnya sekarang bisa dapat Mazda 3. Mazda 3 ini. Nah, ini karena ada truk mau masuk kayaknya. Truk sampah, jadi tolong sampahnya di hold dulu untuk besok aja begitu. Ya, begitu ya. Jadi mending sekarang kita bahas mobilnya, karena ini modifannya mahal-mahal sekali. Aduh. Dan keren sekali. Taruh, ini mobil harian. Mobil harian sih. Atau lo punya mobil lain gitu? Nggak ada, satu aja. Satu aja? Satu aja. Maksud gue, kalau Gofar tuh punya mobil harian yang dia nggak pernah publish gitu. Kalau gue kemana-mana malah pakai mobil Kiki biasanya. Jadi kalau misalkan bandel gitu pakai mobil Kiki? Enggak bandel, lebih ke pulang telat gitu, mobil Kiki. Iya. Saya kalau ini platnya spesifik, kan ketahuan kan. Kadang-kadang suka telat naruh anduk di plat. Jadi pakai mobil Kiki aja biar Kiki yang kena ininya ya. Iya gitu. Kalau ditanya Kiki apa? Kiki sendiri. Gitu. Strategi. Jadi mohon Iren ya diperhatikan ya. Lebih ya. Kok jadi support sih? Salah. Gua harusnya gue yang gocek gitu. Iya. Yaudah, sekarang kita cek mobil ya. Kita cek mobil. Jadi ini mobilnya Pak ya? Ya betul sekali. Mau saya cuci juga Pak? Iya. Kok nggak hitam Pak? Kita lihat kosong ya gitu. Bukan sulap. Oh bukan sulap. Kenapa ini kok nggak hitam? Dadakan biasa. Oh iya. Kayak tadi ini sebenarnya Kiki sih ya Megang. Oh iya Ki. Aduh enggak. Kenapa jadi Bimo yang ngelap-ngelap mobilnya ya? Jadi ini mobil gua Pak hasil acak-acakan dari. Ini jujurnya adalah salah satu hatchback standar aja, salah satu hatchback yang keren banget. Betul. Menurut gua ya hatchback di Indonesia ini salah satu yang paling keren apalagi dari belakang. Ya. Ini di ceperin. Ini gue jelasin dulu ya. Oh iya. Yang pertama untuk depan gue pakai grillnya dari AutoX juga. AutoX apa sih Pak? AutoX tuh buat yang nggak tahu tuh kalau Honda tuh kan punya spoon. Nah kalau Mazda tuh punya AutoX ya tunernya. Oh gitu. Kayak gitu. Bener nih Pak ya? Bener. Kan? Enggak. Saya baru kali ini denger nih. Gitu. Ada gitu. Oh gitu ya. Ternyata ada Pak gitu. Alhamdulillah ya. Gitu. Asli alhamdulillah. Semuanya yang bukan dipasang KW ya? Asli. Kan KW-nya udah lebih. Oh iya. KDM dulu kan. Sudah tidak ada KW. Alhamdulillah gitu. Berarti ini grill depan udah gue ganti. Oh, ini hasilnya nggak gini? Nggak gini, hasilnya lebih bagus sebenarnya Pak. Oh gitu ya? Serius. Jadi gantinya lebih kurang bagus lebih gitu kurang bagus, tapi yang punya dikit. Kalau gue lebih gitu Pak. Oh gitu, jadi lebih mementingkan yang sedikit ya? Yang limited lah bahasanya. Oh, ini belinya di mana? Ini belinya waktu itu gue sama importir sih ada sih. Oh, emang masuk dari Jepang? Dari Jepangnya langsung, terus ke dia terus dipasang ke sini. Gitu. Wow, keren. Terus ada Forged Carbon juga di sini. Ya di bawah. Udah sih buat lampu-lampu nggak gua apa-apain. Terus kita apalagi mau lihat mesin. Oh, mesin diapain? Di remap doang sih. Cuman jadi kelihatan lebih gede mesinnya? Lebih agak oh gitu. Dan lagi ada problem mobil gue, bentar ya gue buka ya. Yang biasa lah mobil kalau misalkan dimodif terus suka ada problem gitu, guys. Aduh. Bisa bukanya, Pak? Ini bukanya gimana ya? Ada di situ. Iya, gue juga tuh ada di sini. Oh, ini dia. Nih. Wih, gila. Jadi, gue jelasin dulu ya. Oh iya Pak. Ini kayak Bimo cocok bikin konten otomotif ya. Jadi dia yang ngejelasin. Jadi silakan. Jadi anjing gue yang turun. Jadi ini mobil udah gue remap. Terus juga udah sempet di return beberapa kali dan sekarang lagi ada masalah karena gue pakai strut bar, gue pakai crossbar, gue juga pakai paper brace dari AutoX Pak. Otomatis kan tuh bikin rigid kan. Ya. Pada diem semua dong bikin tuh. Bikin tegang gitu ya. Oh, bikin tegang abis kayak
gitulah gitu. Akhirnya dia lari ke sektor depan sini karena headernya. Kendornya di sini, ngebuangnya di sini dia. Gitu. Jadi headernya kendor sekarang. Headernya kendor sekarang, udah kayak supercharger ini mesinnya. Jadi gitu. Serius loh. Karena engine mountingnya udah kena sekarang. Oh, Auto X ini sampai pegangan aki juga ya? Ada, pegangan aki-aki juga ada dia. Oh iya. Jadi tongkat jauh ya. gitu maksudnya. Tapi ini Auto X semua loh nih. Semua Pak, alhamdulillah. Ini Auto X nih. Ini gue juga lagi order sih buat air intake-nya. Mesin mau apa diturboin enggak? Gua usah. Nah sebenarnya tuh yang bikin dilema tuh gini, Mazda 3 di luar yang turbo itu masuk ada Pak. Sampai sini enggak. Mesin yang sama. Hatchback mesinnya sama persis semuanya. Bawa masuk mesinnya dong. Ya gitu aja kali ya. Iya. Kirim pakai JNE. Dari Jepang. Jago. Sorry, Bapak ada kerjasama dengan nggak ada. Lagi nggak ada. Jadi kan? yuk. Oh enggak ya. Lumayan buat masuk kan, gitu. sponsor kan. Ini Auto X juga ya? Sedikit remap juga ya. Remap emang udah tembus berapa HP nih? Nah itu dia tuh, gue takut lupa tuh sebentar ya. Gue buka contekan dulu ya. Takutnya gue salah gitu. Follow cewek semua Instagram. Enggak dong. Jadi buat standarnya kan 100. Ditaruh di notes dong. Iya beneran. Ini banyak loh spek-speknya. Jadi, Jadi standarnya itu kan 154. Terus di remap jadi 170 waktu itu. Oh lumayan. Lumayan. Terus gue return segala macam. Habis ganti header jadi 195 on engine. On engine 195? 195. Gue lagi nyari busi biar jadi 200. Emang ngaruh busi? Ngaruh 5, apalagi yang ada gambar JDM-nya. Ngaruh. Kayak si gitu. Ngaruh. Kayak gitu. Torsinya 186, remap jadi 206, terus di return setelah header juga jadi 200. Berarti jadi kencang dong nih mobil? Kencang banget. Ush. Buat Mazda. Iya. Jadi kalau di Andaras itu gas terus. Gas terus Semalam gue dari Asaf loh by the way. Wis. Kayaknya udah gak ada yang tahu deh tadi. Gak ada yang tahu ya. Coba sekarang kita lihat pelek. Boleh. Pelek, nah ini udah asli nih sekarang. Alhamdulillah udah asli. Pelek, jadi ini apa nih pelek? Ini gue pakai C28, lebarnya 7,5, ET-nya 35. Ini sebenarnya kita kemarin udah mau konten ke sini dari hari ET40 ya. Oh sorry, ET-nya. Oh Z40, sorry. Bang, ngerti gak sih Bang? Ngerti gue Bang, cuman kan baru bangun nggak ada kopi lagi. Gimana sih lo? Tutup kopi. Udah ntar aja deh. Nah ini sebenarnya gue tuh kesini udah dari hari Jumat. Cuman nggak boleh sama Bimo. Tadi dulu, gue lagi pasang BBK katanya. Yang belakang. Yang depan kan? Yang belakang. Oh yang depan udah kepasang? Yang belakang depan udah kepasang. Ini depan pakai BBK apa nih? EP Racing 355 ya Ki? Mana sih contekan? 355. Jadi kalau ngerem langsung berhenti ya? Gitu. Berhenti, iya. Keren banget emang ya. Wow. C28. Bannya itu, ini ban mewah. Iya. Mewah. Jadi kadang kalau gue pakai jalan tuh rada aduh. Ini sebenarnya ban cepat keras nggak sih? Sebenarnya sih rada salah sih Pak untuk buat daily lu pakai Nova sebenarnya. Makanya. Tapi ini lo pakai daily ya? Kadang sih. Itu bocil kayak nungguin lo dah. Ntar nggak ada giveaway ya. Ya, oke deh. Sering banyak yang datang ke sini gitu. Enggak emang, itu nggak tahu gue pertama kali. Biasanya nggak ada gitu. Jadi ini pelek, ini coilover. Coilover gue pakai Tain, iya betul. Tain Flex Z. Tain, tuh mahalnya. Lumayan Pak. Dari yang tadi kalau kita bicara sejarahnya yang potong per. Itu kan. Saya alhamdulillah banget. Banget, jadi ngerti banget deh. Gitu loh. Bedanya langsung. Kayak ngapain ego kayak dulu gitu. Iya gitu. Tapi emang harganya lumayan soalnya. Ya. Ini di roll enggak? Enggak. Tapi ini fitmentnya bisa pas lo apain nih? Ini sekitar buat fitment sendiri sih sebenarnya 1 tahun lebih sih Pak gue ngukurnya. Dari mulai ET-nya kegedean, kekecilan, terus juga tuker terus pelek. Tuker gue. Tuker alhamdulillah lah gitu, tuker segala macem sampai saking keselnya meskipun nggak nyambung ya. Sempat gue repaint juga waktu itu TE gue. Itu nggak nyambung sih. Nggak nyambung, cuma gue mau sombong aja. Jadi tolong ya lain kali gitu. Iya. Ini soalnya fitmentnya bagus sekali loh, tanpa adapter loh. Iya, ini udah maksimal Pak. Capek ya kaki-kaki ngomong ini ya. Kalau capek tinggal pijit sih biasanya kok kaki. Nah, ngomong-ngomong soal pijit nih. Ini kita lanjut lagi, salah lagi kan bahasnya kan. Nah ini samping apa nih? Side skirt sama juga, forged carbon juga. Endorsan ya? Endorse semua. Alhamdulillah ya. Ngomong sekali lagi Mas Den. maaf. Terus balik ke belakang ini ada velg juga, terus BBK-nya kenapa 2? Sebenarnya ini gue nggak jumawa ya Pak ya. Jadi Bapak itu velg belakang kegedean sebenarnya kayaknya buat belakang. Sebenarnya. Emang Bapak pernah lari berapa ratus kilometer per jam Pak? Kenapa emang? Ini kayaknya gede banget ya Pak belakangnya BBK-nya ya.
Nah sebenarnya ini gue disclaimer dulu ya, ini bukan flexing, nah tuh kan, ini bukan flexing, jadi parah, bukan, ini bukan akuarium Jumawa kok. Parah banget. Jadi ini perlu gue lapin juga nggak nih garbus ini? Nggak usah. Jadi si AP Racing tuh nggak ini nggak ngeluarin buat electric brake parking itu loh. Oh gitu. Jadi akhirnya gue ganti sama Brembo lah ini. Tadinya mau gue cat hitam sebenarnya. Brembo. Bener deh. Rem parkirnya tuh Brembo loh, rem parkir doang. Dan dia mas baru dateng ya, nggak sempet ngecat deh, gitu. Rem parkir doang Brembo. Ya. Itu rem parkir berapa tuh Pak? Apa? Rem parkir Brembo gini. Harganya? Iya. Kirain nggak denger kok. Nggak denger. 2 juta anjing gue ngecat barang gitu. Yang belakang gue beli 46, yang depan 36. Gara-gara ada EP brake ini. Depan berapa? Depan 36, 36. Belakang? Belakang 46. Oh. Kira-kira total 80-an ya? Segitu Pak lah. Itu buat ngerem doang? Ngerem doang tuh. Gitu doang buatnya. Gitu doang ya? Iya gitu. Iya. Keringet dingin nih. Gitu. Dulu Picanto 15 semobil ya? Flexing dulu. Oh iya. Sekarang itu ya, doang. Alhamdulillah. Gitu. Bikin deg-degan ya? Bikin deg-degan. Ini? Sama juga. Ini sepaket. Sepaket juga. Belakang nggak ada apa-apa. Terus gue juga pakai full system dari Indojaya, itu Valvetronic Pak, jadi ada 2 suaranya dia. Oh iya? Iya, kalau masuk gang tuh jadi nggak kedengeran gitu. Oh, gue pikir bisa kayak suara Raisa, suara Isyana gitu. Nggak usah, kalau itu di mana Pak itu dia? Oh iya. Itu mobilnya maksudnya. Ini luar biasa ya, itu modifannya apa lagi nih? Di luar kayaknya udah ya? Udah itu doang kok, emang yang kepake-kepake aja sebenarnya lebih dari kepake-kepake sih Pak, cuman. Kayak banget kepake-kepake. Si kepake tuh BBK segini gitu? Si ngerem tuh. Iya makanya. Biasa aja kali. Ya PPF gitu. Udah ya? PPF udah lumayan. Interior udah apa interior? Interior gue nggak banyak ini sih, coba ya kita lihat ya. Kaca film memang sengaja yang terang. Yang gelap gitu. Gelap, tapi ini kinclong. Tapi mantul gitu, jadi kalau ada yang ngaca kayak, Bang Bim, tapi ngaca, malu deh lihat muka gitu. sendiri Gitu. Pernah disapa nggak di jalan? Sering. Bang Bim gitu ya? Sampai diketok-ketok gue waktu itu kayak, ngapain nih? Oh jambret? Gitu. Enggak. Terus pas dia diem, gue yang jambret gitu. Kebalik tuh. Gak usah. Ya jadi kalau buat di interior sih gue nggak terlalu banyak sih Pak. Paling setir doang. Setir diganti. Jadi kotak? Itu custom. Tambah-tambahin karbon juga. Terus juga pakai Auto X juga. Segala macamnya itu tambahin aksen karbon dikit sih. Oh. Karbon-karbonan sih kalau interior sih. Ini gitu. Rapih ya. Kilometer udah berapa ini Pak? Tebak. 2020, Nick 2019, mobil 1. Satu-satunya mobil ya? Iya. 20.000. Berapa? 10.000, 15.000? 7.000 Pak. Gak pernah dipakai. Iya maaf mobil ya. Mobil Kiki yang naik ya kilometernya banyak ya? Buar langsung lu. Bimo Gila. ikut. Gitu. Bini lu nggak pakai ini? Enggak, bini gue nanti nunggu lagi CX-5 ada mobil keluarga gitu. Alhamdulillah doain, merinding. Pantesan kemarin lihat story-nya tuh lagi di dealer Mazda kan. Iya gitu. Keren banget. Emang anaknya harus Mazda banget ya. Masih dengan Mazda gue alhamdulillah. Mungkin kalau punya budget lebih buat BMW gas sih. Pak, CX-5 tuh nambah dikit dapat BMW kan? Sebenarnya, cuman kan jadinya kan ini kan accessibility Pak. Jadi kalau selama ini kan gue kalau misalkan mau ke mall apa segala macam sama keluarga kan ada susah pakai ini. Betul. Akhirnya pakailah tuh, belilah. CX-5 kan sebenarnya nambah dikit dapat BMW X1. Sebenarnya, cuman Pak yang tahu gue lah Pak. Oh iya maaf. Gitu. Ya maaf. Ya, gitu. Saya takut aja sih. Iya. Udah sih, itu doang paling Pak. Jadi ini doang nih sebenarnya. Ini nggak ini doang sih. Iya. Ini tapi emang yang kepake lah. Jadi dulu. Picanto dulu 10 tahun yang lalu modif 15 juta. 15 juta. Ini 150. Ini alhamdulillah dalam 10 tahun berarti makin sukses 10 kali lipat dong contohnya kan. Saya sulap dulu boleh. Iya. Keluar apa Pak kelinci? Keluar penyesalan Pak. Jadi kalian ya jangan pernah penasaran lagi sama modifannya Bimo karena ini udah dijelasin semua. Kurang lebih ya. Udah makin keren, ya Bimo udah makin sukses. Semoga kedepannya makin sukses lagi. Sukses juga. Dengan PKP. Terima kasih loh Pak Bim. Thank you. Terima kasih. Ya, setelah 2000 tahun ya? Ya setelah saya memohon-mohon ya kan. Saya kan YouTuber kecil ya kan ya. Tuh jangan gitu dong. Collab sama dia tuh. Kadang better lebih dikit Pak angkanya. Soalnya kalau gede-gede takut. Aduh, itu takut tanggung jawabnya. Enggak beneran tanggung jawabnya gitu. Barusan tadi udah foto sama fans. Masih ya, star syndrome gitu enggak. Saya makasih banyak ya, Pak. Gue yang thank you. Terima kasih Mungkin banyak. kita habis ini bikin konten ngajarin dia bikin Setuju. Naik motor kopling. Kopling bener ya. Tapi emang enggak sebagai pengendara motor yang memang lu sudah mendarah daging, Pak. Biasa, lu tuh udah kayak lu tuh darah di situ daging, itu motor. Kopling motor ya, gitu kan. Untuk melihat orang yang matic nih gitu. Enggak, sebenarnya matic nggak masalah. Iya, tapi cuman kan lo tatoan,
ini hitam semua metal gitu kan. Lain kali brandingnya yang sesuai dong Bang Bim, jangan kayak bikin kita bingung Ya, gitu. iya gitu dia makanya. Salah satu reason juga kenapa gua ambil Mio kayak gitu. Makanya itu kan bingung kan. Ya sudah, sampai ketemu di video berikutnya. Sip. Dadah semuanya. Ya.